Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleh hari ini? Semoga Ananda soleh-soleha dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Ananda soleh-soleha, sebelum kita belajar, Ustazah mau mengingatkan kembali, siapa di sini yang sudah salat duha? Bagi yang sudah, alhamdulillah, barakallah. Bagi yang belum, silahkan Ananda soleh-soleha untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Ananda soleh-soleha, jangan lupa murojaah Al-Qur'annya juga. Baiklah Ananda soleh-soleha, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warizukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Ananda soleh-soleha, materi hari ini adalah Asmaul Husna. Silahkan Ananda soleh-soleha bisa membuka bukunya pada bab 7 halaman 88. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Nama Asmaul Husna ini memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Nama-nama tersebut diantaranya Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. 1. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Hal ini dibuktikan di dalam surah Shad ayat 35. Kita harus bersyukur dengan karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh perilaku yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Wahhab adalah selalu bersyukur, tidak mengeluh, dan selalu menolong orang yang sedang kesulitan. 2. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Adapun surah yang membuktikan sifat ini adalah surah Al-Anbiya ayat 4. Salah satu perilaku yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Alim adalah tidak mencontek saat ulangan, berkata jujur, serta tidak makan dan minum saat bulan Ramadan. Selain itu, nama Allah yang lainnya adalah As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Surah Ali Imran ayat 35 merupakan dalil yang membuktikan bahwa Allah bersifat As-Sami. Contoh perilaku yang meyakini bahwa Allah Maha Mendengar adalah tidak berkata atau berucap seenaknya, tidak menggunjing, tidak menjelek-jelekan orang lain, dan lain sebagainya. Ananda soleh-soleha, dari Asmaul Husna Al-Wahhab tadi yang artinya Allah Maha Pemberi nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya tidak terhingga jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, nikmat Allah tidak akan pernah habis walaupun setiap waktu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada semua makhluk yang ada di bumi dan langit, serta segala yang ada di antara keduanya. Semua yang terdapat di alam semesta ini seperti air, udara, energi, dan lain sebagainya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk yang terdapat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan itu semua kepada hamba-hambanya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman memiliki kewajiban untuk bersyukur atas segala kenikmatan yang telah kita terima dengan cara menjaga, memelihara, dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segalanya, bahkan perkataan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi yang jumlahnya tidak dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu dengan sempurna tanpa ada yang terlewat satupun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita pikirkan. Oleh karena itu, kita harus menjaga tingkah laku kita agar sesuai dengan perintahnya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita hendak berbuat buruk, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kita harus menyadari bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Dengan demikian, kita terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Kewajiban kita adalah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui,
Dengan cara kita selalu berperilaku terpuji, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjauhi perilaku tercela, rajin belajar tanpa harus disuruh dan diawasi oleh orang tua. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala ucapan lisan, ucapan bisik-bisik, bahkan ucapan yang masih di dalam hati kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan dalam hati setiap makhluknya, seperti gemericik air, lambaian dedaunan kalau ditiup angin, bahkan bunyi jejak langkah kaki semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya dengan jelas. Jadi, ananda soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar doa-doa hambanya, baik yang diucapkan secara lisan ataupun yang hanya terbersih di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Untuk itu, marilah kita perbanyak berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai hamba-hambanya yang senantiasa selalu berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya tersebut. Makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Teman-teman, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Asma atau ismun yang artinya nama, Al-Husna artinya yang baik atau yang agung. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung yang berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang yang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah di bumi. Kita sebagai seorang muslim harus sering membaca dan mengamalkan Asmaul Husna setiap hari, sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 180. Jadi, jika kita mengetahui keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna, kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Adapun menurut istilah, Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya. Allah memberikan kita segalanya ya teman-teman. Jadi, untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan, jangan lupa bersedekah ya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha Mengetahui. Adapun menurut istilah, Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus dengan ilmu. Contohnya, jika kita mengerjakan sholat, haruslah mengetahui ilmu tentang sholat, karena ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai mukmin. Yang selanjutnya yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya yang Maha Mendengar. Adapun menurut istilah, As-Sami' berarti Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil kita yang seluruh makhluk tidak mampu mendengarnya. Jadi teman-teman, kita harus berkata yang baik ya, seperti mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, atau Allahu Akbar. Juga dapat mengucapkan zikir-zikir yang lain ya. Karena jika kita bicara yang baik, Allah akan memberikan pahala bagi kita. Jadi teman-teman, jangan lupa selalu membaca Asmaul Husna ya. Ananda soleha, setelah menyimak pembahasan materi hari ini, silahkan Ananda soleha kerjakan latihan berikut ini. Jika telah selesai, silahkan tugas ini fotokan, kemudian dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.